Yang kami hormati Ketua Pecalang Provinsi Jawa Timur. Salam saput paling. Dan kami berharap untuk rekan-rekan sekota kabupaten, mari kita tingkatkan kerukunan kita supaya Pecalang bisa eksis di mana-mana. Salam saput paling. Terima kasih. Sekian sambutan dari saya dengan Om Santi. Yang terhormat Bapak Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Pembina Jawa Timur, dan yang kami hormati Bapak Ketua PHDI Jawa Timur. Pertama-tama marilah kita aturkan pujian Nitya Mastugara ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa yang telah memberikan waranugraha kepada kita semua sehingga pada hari ini bisa berkumpul di pelataran Pura Sembiagung dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ini masih baru, Pak. Masih kinis-kinis. Berani bilang perawan, Bapak. Rambutnya sudah putih kok kinis-kinis. Tadi oleh Bu Yuli sudah disampaikan rambut putih gitu deh. Itu adalah nama keren saya. Itu yang membuat bingung semua Bapak Ibu teman-teman yang di Jawa Timur. PHD Kabupaten Malang sih bener Bu Istiana apa Bu Burate gitu. Jadi saya punya nama panggilan mungkin dari bapak-bapak, mas-mas Pecalang. Karena yang di Malang itu Pecalangan terutama Kecamatan Wagir. Pecalangnya itu semua anak-anak saya, mantan anak-anak gitu, mantan murid. Okay? Jadi punya nama keren Burate. Jadi nanti penjenengan makanya menyapa di jalan Burate, apa enggak usah sungkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mungkin ada yang dari benar Om Ulun Basuki Lambung. Lanang Basuki. Matur suwun yang disucikan para pemangku rombongan yang kami hormati penyelenggara Kabupaten Malang yaitu Pak Kudari yang tadi WA terus Kabupaten Kota se-Jawa Timur yang dapat hadir pada hari ini yang kami banggakan. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia Kabupaten Malang menjadi Ketua Panitia beserta dengan yang lainnya para anggota yang sudah dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Bersama-sama kita memanjatkan puji syukur ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita semua sampai saat ini masih diberikan kekuatan, kesehatan, ini yang penting sekali. Hadirin para pecalang yang berbahagia, khususnya Ketua Pecalang Provinsi, yaitu Pak Komang, tadi juga telepon, juga WA dan sebagainya, bahwa pecalang ini artinya celang. Ini kita harus pahami bersama, yaitu bahwa artinya itu adalah celang. Ini saya baca aja biar tidak. Kemudian pecalang adalah satuan petugas penjaga keamanan yang ada di desa adat. Itu belum di Bali ya, Bali belum di Jawa. Jawa itu artinya. Jadi artinya pecalang itu berasal dari kata celang, artinya penjaga. Itu atau waspada ya, waspada.
Jadi diartikan bahwa pecalang ini adalah satuan tugas yang menjaga keamanan. Jadi di suatu desa adat kalau di Bali. Belum Bapak nih, kita foto lagi. Bapak peserta, bapak-bapak monggo berdiri menghadap ke sana, biar nanti kelihatan sama backgroundnya yang di sebelah sini. Bahasa Betawi, bahasa Jawa kuno. Suro artinya hero artinya kuat. Joyo artinya menang atau sukses. Harus tahu. Ya. Sekali lagi, Suro, Biro, Joyo. 3 hal ini. Kita harus memang pertama itu berani pecalang itu. Yang kedua kuat, baik fisik maupun mental. Yang ketiga Joyo. Joyo gampangnya menang, tapi ini sukses. Ya. Sekali lagi terima kasih. Saya ingin tahu pecalang dari Pasuruan mana? Pasuruan, hadir. Terima kasih. Jadi saya lihat Kediri, hadir Kediri. Silakan Kediri. Lumajang, hadir Lumajang. Terima kasih. Kemudian Blitar. Dari Sidoarjo. Hadir. Terakhir Malang. Satu lagi belum Gresik. Ada yang belum saya sebut tadi kamu. Banyuwangi. Jombang. Yang lainnya Jemberan. Kemudian Mojokerto. Tadi Pak Pembimas menyampaikan hanya di Bali ada pecalang. Nanti kita lihat peraturan kepolisian pusat ada tentang pecalang. Jadi kita akan pede. Tepuk tangan untuk pecalang. Kita adalah lembaga yang tidak abal-abal. Kita harus paham apa sisi historisnya pecalang, apa pengertian pecalang, apa tupoksi, tugas pokok dan fungsi dan peranan dari pecalang. Kita paham detail. Landasan historisnya, landasan yuridisnya, yuridis itu hukum agama, hukum negara. Kan tadi Bu Istana menyampaikan ada darmaning negara, darmaning agama. Kita punya tugas 2, kewajiban terhadap negara sebagai warga, kewajiban kita terhadap agama karena kita umat. Perkenalkan, saya pecalang dari Banyuwangi, perwakilan dari Banyuwangi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan terhadap saya. Sedikit Pak PHDI Provinsi, kesempatan sekali kita yang dari Banyuwangi ini bisa bertemu dengan PHDI Provinsi, karena selama ini Banyuwangi Pulau Erte wilayah yang sangat terpinggir dan jarang kita mendapatkan hari-hari yang baik seperti ini. Pertanyaan saya, ngapunten sedikit. Salam sapu polek. Ngapunten ini baru, ngapunten karena di Banyuwangi belum ada, jadi baru hari ini saya tahu. Ngapunten nggih. Terus begini, saya ngapunten sekali karena sebagai pecalang saya diangkat atau di SK pecalang dari tahun 2000 hingga saat ini, dan ya seperti ini.
Yang kami pertanyakan satu, salah boleh tadi kan otomatis pecalang itu memakai atau ada dua tanda, artinya dua yang harus melekat dalam jiwa, ruang yang berbeda. Itu tatkala seperti itu pangapunten kakak bisa melekat setiap saat kita bertugas. Oke. Nah, di dalam setiap saat kita bertugas itu otomatis paling tidak pakaian kita minimal ada contoh oleh pangapunten kakak. Saya sedikit karena kalau kita bergaul atau bersama-sama bertugas dengan yang lain, Banser, saudara Banser atau satgas daripada partai ataupun untuk suatu kegiatan, kita nggak nampak. Ngapunten dari belakang ini tidak ada bertuliskan pecalang seperti itu. Jadi kalau hanya kecil pecalangnya, ngapunten, karena saya ingin karena sudah dibentuk satu provinsi, monggo kita seragamkan Jawa Timur. Jadi kalau memang pecalang ini mau jaya, otomatis dari penampilan juga harus sama. Tampilannya seperti jangan malu pakai apa? satu kolek Paling satu sedikit banyak ada contoh. Nah, pacalan nggak ada tulisan pacalan terus begini, lagi teni seperti itu. Kalau kecil, ngapunten, saya tidak menyinggung karena saya ingin sama, tidak ada perbedaan antara Lumajang sampai Banyuwangi, antara Malang sampai Banyuwangi, seperti itu. Kiranya saya mohon maaf mungkin dari apa yang saya katakan ini saya nggak ingin cuma ingin menyamakan, yang intinya itu. Terima kasih. Om Swastiastu. Oke, terima kasih Pak Adi. Semangatnya bukan main. Tepuk tangan untuk wakil kita dari sini. Saya beberapa kali ke Banyuwangi, ke Purwo, kemudian ke Purwoharjo, kemudian ke Popo juga. Ya mungkin baru kali ini ketemu Pak Adi. Ya. Kita punya bumi Belambangan. Umat kita paling banyak. Pura kita punya 526 pura. Kali 4 saja pecalannya. Sudah 2000 kita punya. Hampir dapat 1 suara kan kalau dibikin. Misalnya kalau itu umat kita banyak sekali. Benar Pak Adi, saya setuju. Tapi kita di Jawa Timur baru memulai lembaga pecalang Hindu Jawa Timur. Daerah lain belum ada. Makanya saya perhatikan ada yang pakai celana, ada yang pakai hitam putih polengnya, ada yang warna 3, ada trimurti, ada yang pakai udangnya macam-macam. Nggak apa-apa awalnya. Kalau bisa SOP-nya ketat, standar operating prosedur, SOP ya. Jadi ada aturan mainnya jelas, itu lebih bagus. Tadi saya tanya, sudah punya HT berapa? HT belum punya. Kalau di Bali ada yang pakai kris, pakai kris, pakai HT semuanya bahwa di Banjar saya di Bali itu kita nyumbang misalnya HT 10 dapat paling yang diundang orang 10, orang 4, 6 semuanya pakai HT, gampang kita komunikasi. Frekuensinya diatur sama kepolisian. Pakai kris kan, gagah gitu kan, udangnya. Saya lihat ada yang pakai belangkon, ada udang begini. Awal-awalnya memang belum seragam. Kalau bisa seragam silakan Pak Koman. Ada juga yang tadi saya lihat ada bagian PM-nya untuk Mas Agung dia pakai PM, untuk provosnya kan. Nah, tapi ini tolong dibuatkan standar. Pertama kita mau distandarkan aja Pak Koman. Saya nggak tahu di mana. Yang jelas di pusat belum ada. Kita usulkan nanti pada saat muhasabah. Karena ini sudah skupnya lebih luas. Kita sebagai perintis pasti kan belum sempurna. Nobody perfect, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang tidak tepat kecuali rokok sempurna.
atau lagu sempurna. Nah, tolong logo disepakati dulu. Ini Pak Komang sudah membuat logo lambang Pecalang Jawa Timur misalnya. Tapi kalau logonya nanti nggak usah dipakai lambang lagi. Silakan Pecalang Jawa Timur atau Pecalang Hindu Jawa Timur. Lambangnya keris itu. Amukti Palapa. Tapi tadi pakai Suro Diro Joyo itu pun masih ide. Tadi kami diskusi sama Pak Kudari, sama Bu Istiana Ratih, Istana Rambut Putih ya. Jadi kami diskusi ada yel-yel. Yel-yel ini adalah jiwa korsa. Kalau TNI, Polri atau pengamanan yang lain punya jiwa korsa. Jadi kita punya sehati jiwa korsa ini. Silahkan pakai yel-yelnya. Tadi salah satu contoh Suro, Diro, Joyo bagus. Daerah lain belum ada. Apalagi di Bali kan nggak ngerti. Suro, Diro, Joyo kan bahasa Jawa ini kan. Nggak apa-apa. Kita munculkan ini adalah versi kita Jawa Timur. Nanti nasional apakah dipakai apa tidak. Yang penting kita punya konsep. Pak Komang pakai Amukti Palapa. Amukti Palapa ini kan beda badan kan. Dia tidak akan berhenti puasa kalau belum menyatu Nusantara. Itu kan ada itu Amukti Palapa. Apa itu yang dipakai? Ini Bayangkara, historinya ada. Tapi kalau tadi cukup bagus Pak Komang. Suro, Diro, Joyo. Kalau Amukti Palapa barangkali di pusat pakai ini atau diajukan dua konsep, silakan. Logo kita punya. Yang kedua, seragam. Disepakati jangan sampai baru kemarin saya bikin seragam gini, besok diubah lagi sama Pak Komang. Kasihan juga. Ya kalau dananya ada, kalau nggak ada. Tulisan Pecalang, tadi saya lihat ada Taruna Dharma dari Blitar. Masih walaupun sudah sepuh Taruna juga kan, masih muda juga. Taruna Dharma Blitar. Ada yang sudah pakai rompi, ada yang belum pakai rompi. Apa saja minimal kita destar barangkali. Destarnya apa yang sudah? Ini usahakan poleng. Pak Adi memang poleng ini baru Pak. Di Bali pun di Bali ada apa Pak? Ada sabut poleng ya. Nah, kalau memang sabut poleng, sabutnya yang poleng intinya itu dipakai. Yang lainnya menyesuaikan. Di Jawa tidak harus pakai destar, pakai belangkon aja nggak apa-apa. Tapi kesepakatan kita. Tapi ada belangkon poleng misalnya, atau memang destar sepakat poleng juga destar. Sabutnya poleng, destar poleng. Tapi ini kesepakatan kami, mohon tidak ada pemaksaan. Tetapi mana cantiknya, mana gagahnya, mana cakepnya, kesepakatan. Silahkan nanti Pak Komang yang atur. Kalau kami yang penting kita benar-benar bersatu. Perbedaan itu adalah keniscayaan, misalnya beda, terpaksa berbeda, tapi jangan dipermasalahkan. Kalau bisa seragam lebih bagus. Masa kita baris seragam merah, pakai yang kuning hijau, seragam lebih cakep dia. Didi, Pak Mano, saya salah satu dari Kabupaten Pasuruan. Kebetulan saya juga sekjen di Lembaga Pecalang Jawa Timur. Saya mewakili dari Pasuruan yang pertama ingin menanyakan tentang kedepannya Pecalang ini kan sudah legal, gitu. Sudah legal menjadi sebuah lembaga. Dan di beberapa wilayah tentunya juga berjalan Pecalang ini tidak mudah. Mulai dari pembentukannya, kebangkitannya, sampai dengan kegiatan-kegiatan yang dijalankan. Contohnya di Kabupaten Pasuruan, kita sebagai pecalang Hindu di Kabupaten Pasuruan, tetapi juga kita sebagai pecalang umum untuk kegiatan pemerintahan, kegiatan keagamaan lain, itu juga sangat aktif sekali. Namun tadi sudah disinggung, seringkali fasilitas untuk pecalang ini masih minim. Contohnya tadi alat komunikasi seperti HD, tidak semuanya masih memiliki. Setelah itu seragam mungkin di beberapa wilayah juga tidak secara menyeluruh mendapatkan support dari lembaga ataupun juga dari pemerintahan. Kebanyakan berdiri sendiri atau modal sendiri. Di sisi lain saya sangat senang itu pecalang mempunyai jiwa yang sadar. Pecalang berdiri, saya sendiri saat ini berdiri menjadi sebuah menjadi pecalang
karena saya memiliki rasa sadar akan keamanan lembaga dan juga umat saya. Namun kami juga perlu support, Pak. Support kami adalah apa yang menjadi fasilitas kita yang kurang. Bisakah itu terlengkapi? Satu. Dan kami harus melangkahnya seperti apa untuk kami bisa melengkapi fasilitas tersebut. Mungkin kemarin Pasuruan juga sudah dari satu kabupaten mendapatkan lampu lalu lintas. Terus setelah itu juga di masing-masing wilayah dari ketua kami mendapatkan juga support untuk perlengkapan atribut seperti jaket ataupun seperti ini logo seperti itu. Tetapi terkadang kami juga kasihan gitu loh, kalau harus dipikirkan sendiri oleh lembaga kami, tentunya juga kasihan. Kami perlu support gitu loh. Dan yang jelas kami adalah pecalannya PHDI untuk saat ini, berdirinya kan seperti itu. Sedangkan PHDI sendiri saya yakin tidak semua wilayah juga akan paham peran pentingnya pecalang seperti apa. Saya yakin tidak semuanya memiliki pemahaman. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mohon arahan, Pak, bagaimana caranya umat atau orang-orang kami, orang-orang Hindu khususnya, mengakui secara 100% bahwa pecalang itu penting, bahwa pecalang itu perlu dihargai, bahwa pecalang itu ada. Karena sampai detik ini terkadang kita menjalankan tugas, wah pecalang, cuma pecalang gitu loh, padahal kita ini penting gitu loh. Jadi terkadang non sewu, ini kadang ada tendensi agak sedikit kurang menghargai atau menyepelekan. Itu mohon arahan, Pak. Bagaimana kami bisa menyamaratakan bahwasanya umat atau lembaga di Hindu sendiri bisa lebih menghargai bahwa pecalang itu penting. Contohnya termasuk nanti kegiatan kegiatan PHD pun yang dilaksanakan, kami itu siap. Dan yang perlu digarisbawahi, pecalang tidak melaksanakan kegiatan tidak karena ada apanya, tapi karena ada sadarnya, Pak. Itu yang terpenting. Jadi kalau ada kegiatannya provinsi, kabupaten, bahkan desa, waduh anggarannya minim, nggak bisa hadirkan pecalang. Menurut saya itu sangat-sangat menyepelekan, kurang menyadari adanya kita. Karena selama ini kita berjalan itu tidak ada bayarannya piro, rokoknya pirang Pak, nggak ada, Pak. Kita niat jalan, niat ngayah. Karena bahasa sudah ngayah, makanya itu juga kita pahami. Jadi mohon arahan yang seperti itu bagaimana baiknya. Dan itu yang untuk kabupaten. Yang terakhir, Pak, yang ketiga untuk kami yang di provinsi, kami ini juga bisa dibilang bayi prematur baru lahir, tetapi sudah sangat melejit perjalanan kami. Tetapi juga kami fasilitas untuk di kelembagaan provinsi tentunya juga sangat-sangat kurang. Jadi meskipun kami baru lahir, masih merangkak, tapi kami juga mohon untuk diprioritaskan. Jadi fasilitas yang kami perlukan mungkin bisa ada support atau ada arahan jalan untuk kami. Itu yang terakhir, Pak. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Mohon maaf untuk mengatakan buku Bhagavad Gita. Jadi ini bagaimana Arjuna ragu-ragu menjadi yakin. Duduk. Nah, buku ini juga bagus ya sebagai seorang pecalang. Kadang-kadang kita ragu-ragu bertindak kurang tegas. Sini ada bagaimana Arjuna dia ragu-ragu dapat pencerahan dari Krishna yang tegas. Di ada juga buku Swakarsa, Pam Swakarsa, panduan kita dari sisi perpol. Kemudian ada yang putih, ini nggak tahu isinya berapa, bendahara saya Pak Nyaman. Berapa yang bisa kami bantu, ya semoga pecalang tetap percaya diri dan bisa
Baik, tadi telah disampaikan oleh Ketua PDI Jatim, Amanana Mediana. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Ya, nama saya, nama lengkap Inyoman Budi Astawa. Saya lahir di Surabaya 9 Maret 1978. Umur saya baru 45 tahun. Kak Kroso itu kan itu. Anak 3, istri Astungkara masih 1. Istri hanya 3. Istri. Saya selaku ketua pecalang Provinsi Jawa Timur, mungkin saya ceritakan sedikit tentang sejarah sebelum kita ke materi. Kenapa ada logo itu, ya kan? Kenapa ada lembaga pecalang Jatim? Tadi Pak Anung sudah membuka, tapi aslinya, asal usulnya ini kalau saya belum cerita, adalah pertemuan dari pecalang Sidoarjo. Waktu itu saya jadi ketuanya. Pada undangan dari Mas Mahendra Konek di Sarang Aremania tadi. Jadi kita ke sana, ada acara, saya sama Mas Edi kalau nggak salah, atau sama Mas Edi ya, berdua ya. Itu terus kita komunikasi, setelah komunikasi akhirnya, tapi sebelumnya itu ada pecalang Pasuruan, kalau salah tutur ya Pak Rukun. Mungkin Mas ya, itu Mas Agung juga sempat dihubungi juga. Jadi Pak Rukun itu ketemu Pak Jurumangku Jiwastika, sekarang ketua PSN. Situ dia berkomunikasi. Pak Mangku itu nyuruh hubungi saya. Waktu saya komunikasi masih belum jelas karena mungkin sinyal daerah. Akhirnya setelah saya bersih ketemu Mas Mahendra, terus ketemu Mas Joni, saya masih ingat Mas Joni sama di ujung. Mas Joni itu mana Mas? Mana Mas? Enggak. Sampai dong, Ngaruh, oh iya Ngaruh. Di situ ketemu Mas Doni, terus saya datang lagi kalau nggak salah komunikasi sama Mas Agung, dia pecalang Sidoarjo itu diundang acara pertemuan pecalang di Ngaruh. Itu vibrasinya luar biasa. Ya. Itu belum tentu kita masuk surga. Surga itu kita surga. Jadi masih belum pasti kita masuk surga, belum pasti. Ya. Jadi gitu. Kita berbuat baik aja belum pasti masuk surga. Boleh nggak ya lah kan gitu. Nah, kenapa kok ini kok ketua pecalang garansi? Ya mudah-mudahan. Ya apa yang kita lakukan menjadi tiket kita untuk masuk surga. Siapapun ingin masuk surga. Oke, seperti itu. Yudhistira, kalau kita menyimak cerita Mahabharata, Yudhistira yang dari kecil sampai gede tidak pernah berbuat jelek, ngincipin neraka. Kenapa Yudhistira masuk neraka meskipun hanya sebentar? Karena dia pernah melakukan khilaf, membohongi yang namanya paman siapa? Paman Kuber, Paman Dorna, betul ya? Jadi dia pernah mengelabui Paman Dorna. Paman Dorna punya anak, apa namanya nih? Ternyata yang namanya sama itu nyatanya gajah misalnya. Akhirnya Paman Dorna lemesnya bukan karena diabetes, tapi karena lemes dikira anaknya dibunuh gitu. Pecalang harus aksi, pecalang harus bisa melengkapi atribut, dan yang terakhir itu pecalang wajib ngayah. Itu yang sudah disampaikan. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin untuk memberikan semangat untuk kita, saya mau salam sekali lagi biar gak lemes meskipun kondisi cuacanya seperti ini. Jadi tetap semangat di jiwa pecalang itu pada. Salam sabu boleh. Salam sabu boleh. Suradiro Joyo. Pak Ketua lupa. Oke, monggo untuk sesi pertama saya buka 3 pertanyaan untuk sesi tanya jawab tentang implementasi pecalang untuk teknis lapangan.
ngapunten ingkang kathah sedikit untuk ini hanya istilah ngomong bukan pembanding. Cuman kalau boleh sedikit untuk kami mengartikan pacalang atau pecalang di dalam kegiatan saya. Arti di dalam pecalang anggota BNPB. Nah kemarin yang Bromo kebakaran, ya kan, itu Mas Mahendra dan gak meronda. Aku sih mikir, wah dia rono malah kok kena kobong iya. Mau ngapain nih gede? Saya bilang ke Pak Sukisman, Pak Sukisman ini, oh ini informasikan. Saya ngomong hubungi Pak Edel, Pak Edel, gimana tentang ini? Anu Pak, itu apinya sudah sampai ke tebing-tebing. Wah gitu. Saya takut ketinggian, naponin dikurung tebing. Bujuku sih ayo emang. Akhirnya saya bilang, anu aja Pak Kisman, Pak Edel, apa yang bisa kita bantu? Apa yang bisa bantu, tolong informasikan. Jangan sampai pecalang itu malah apa jadi malah bebani orang sana gitu. Kita nggak nolong, malah kita sih ditolong kayak gitu kan. Support dari PAD Kabupaten Malang dan Mas Hartoyo, yayasan, semua support di sini. Kalau kita manual ini hitungan duit ini akeh nanti ya Mas Hartoyo ya. Jadi kalau uang kas yang kita keluarkan kurang lebih sekitar 2,5-an lah untuk konsumsi dan juga banner dan penari tadi. Nanti kita record waktu di grup ya. Saya sampaikan hanya secara global. Support banget dari Malang luar biasa, yayasannya bantu. Tadi Mas Hato Mas sampaikan, gua gini dana siluman gitu. Dana siluman kayak gini, beliau nggak mau dilihatkan, aku loh, wow, gitu. Jadi benar katanya Pak Sukisman, kalau dibuat setahun mungkin bisa prepare ya. Kalau dibuat 3 bulan sekali jembu, gitu. Karena mendatangkan anggota segini banyaknya. Jadi mudah-mudahan apa yang Bapak ayain itu dibahas oleh yang lebih dewasa. Saya yakin. Ya Mas Harto ya. Terima kasih Mas. Jadi Pak Nom tadi secara pribadi sudah memberikan dana sekitar 2,5 itu pribadi. Terus yang ini kita hitung Mas. Yang itu. Tapi bocorannya sekitar 2,5 juta bocorannya. Terima kasih sekali. Pecalang Jatim. Salam Sabut Boleh. Om Swastiastu, Wong Ulun, Basuki Langgeng. Salam Sabut Boleh. Rekan-rekan pecalang baik yang ada di Jawa Timur ataupun di nasional, hari ini kami pecalang Jawa Timur telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknik dan telah selesai dihadiri oleh perwakilan dari pecalang yang tergabung dalam Jawa Timur. Untuk itu Asungkara semua acara berjalan dengan baik dan lancar, dan terima kasih supportnya dari Bapak Pembimas, Bapak Ketua PDI Jawa Timur, juga dari rekan-rekan pecalang yang hadir pada hari ini, teruntuk untuk Ketua Yayasan dan juga Ketua Pecalang Kabupaten Malang yang telah bersedia kami pinjam tempatnya untuk acara ini. Asungkara sudah berjalan lancar dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di tempat yang lain, dan saya himbau kepada pecalang-pecalang yang belum tergabung ke dalam pecalang Jawa Timur untuk segera bergabung, dan untuk pecalang yang lainnya di daerah lain coba segera membentuk pecalang di kabupatennya masing-masing. Kita tumpuk dengan prasanti, Om Santi 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 Om Ulun Basuki Langgeng. Salam Sabut Boleh.